yang mana sampai pagi hari ini Allah masih berikan nikmat yang luar biasa kepada kita. Allah ringankan langkah kita untuk menuju masjid ini guna melaksanakan salat subuh berjamaah. Salawat dan salam berilah selalu dikirimkan kepada Allah yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat perjuangan beliau jualah hidayah Islam sampai kepada kita, sampai ke pelosok-pelosok negeri kita, dan insyaallah sampai kepada anak cucu kita hingga akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak jemaah subuh rahimakumullah, izinkan kami bacakan tertib acara pada pagi hari ini. Pertama, pembukaan. Setelah itu sambutan Ketua Forum Pemuda Qasidah DKM dan Musola, ada Bapak Parman. Selanjutnya kajian atau ceramah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Sobri Lubis. Beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren An-Nur Ciseeng. Selanjutnya tanya jawab dan ramah-tamah di akhir acara nanti. Bapak Ibu jemaah sekalian rahimakumullah, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita masuki tertib acara yang kedua, yaitu sambutan yang disampaikan oleh Bapak Suparman. Pada Bapak kami bisa dengan insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri din wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur kami berikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa salat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai. Salam serta salam kami haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW yang sangat kami harapkan sahabatnya dan pertolongannya di akhir zaman. Bapak-bapak jamaah masjid yang dirahmati Allah, terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak sekalian yang telah memenuhi undangan kami dalam rangka pengajian dan silaturahmi bersama. Yang kami hormati guru kita Bapak Kiai Sobri Lubis dari Bogor, yang kami hormati Bapak Ketua RW beserta jajarannya, yang kami hormati Bapak Ketua RT dari 01 sampai 17 beserta jajarannya, yang kami hormati Bapak Ketua DKM Masjid Aliman beserta jajarannya, yang kami hormati Bapak Majelis Suro Dewan Masjid Aliman yang beserta jajarannya, dan yang kami hormati pula Ketua DKM Musola se-BSI beserta jajarannya, dan yang kami hormati guru-guru kita, Pak Modi Korte, ada Pak Kadi Bali, dan tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat yang lainnya. Terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak sekalian. Pagi hari ini kita akan ngaji bareng dan sekaligus silaturahmi untuk menjalin silaturahmi dengan adanya forum komunikasi antara DKM Masjid Al-Iman dengan Musola se-BSI. Semoga terjalin tali silaturahmi dan kerjasama untuk persatuan yang lebih baik demi majunya agama Islam di BSI ini. Untuk itu kami ucapkan banyak terima kasih, sekali lagi banyak terima kasih kepada jamaah sekalian. Mungkin banyak jamaah yang dalam perjalanan menuju ke masjid, insya Allah akan hadir bersama-sama untuk mendengarkan kajian atau tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita, yaitu dari Bogor Bapak Kiai Haji Lubis Sobri, Bapak Sobri Lubis, mohon maaf salah. Untuk itu kami cukup sampai sini sambutan kami. Insya Allah dengan adanya forum silaturahmi DKM Masjid Aliman dengan Musola se-BSI, semoga terjalin silaturahmi yang lebih akrab dan lebih erat. Demikian sambutan dari kami. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak-bapak jamaah yang baru datang, kami persilakan untuk masuk ke dalam supaya lebih akrab, lebih erat lagi. Terima kasih.
dari musola-musola, silakan mengisi ruangan di dalam masjid Bapak-bapak. Selanjutnya kita masuk kepada acara inti, yaitu ceramah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Sobri Lubis. Kepada Bapak waktu dan tempat kami silakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, laisa ma'ahu ilahun ghairuh, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa 'azimana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. صدق الله العظيم وصدق حبيبه نبينا الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. أما بعد, Ahibbahil kiram yang saya hormati dan yang saya muliakan, segenap para pengurus DKM Masjid Al-Iman BSI, semoga masjid ini dijadikan Allah masjid yang makmur, diberkahi pengurusnya, amin, diberkahi jamaahnya, amin ya rabbal. Salam penghormatan juga saya sampaikan kepada segenap jamaah dari pengurus musola-musola di sekitar Masjid Al-Iman dan segenap pengurusnya beserta jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang baik ini, mari sama kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa kita limpahkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarganya, ahlu baitnya, sahabat-sahabatnya, serta kekasih-kekasihnya yang meneruskan perjuangannya hingga hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, tabarakallah, hari ini saya merasa terhormat dan berbahagia bisa mendapatkan kesempatan bersilaturahmi, bermuajahah bersama-sama bapak-bapak, ahlan wa sahlan, dan ibu-ibu jamaah subuh keliling ya pada hari Sabtu ini. Sekarang giliran di Masjid Al-Iman. Dalam kesempatan ini semoga berkumpulnya kita di tempat ini menjadi wasilah turunnya rahmat dan berkah Allah. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang baik ini saya apresiasi dan luar biasa merasa senang melihat subuh keliling yang dijalankan di Masjid Al-Iman beserta seluruh musola-musola di sekitarnya.
Ini menandakan bahwasannya ukhuwah Islamiyah terus dibangun ya. Karena memang ukhuwah Islamiyah ini adalah tonggaknya umat Islam, tonggak kekuatannya umat Islam. Apabila ukhuwah Islamiyah tidak dibangun, maka akan mudah sekali serangan-serangan, pecah belah dan tipu daya, serta masuknya tipu daya setan yang merusak persatuan dan kekuatan umat Islam. Memang itu yang makanya Nabi SAW selalu mengingatkan kepada kita. Perumpamaan orang-orang beriman, ya, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathal jasad. Nabi katakan perumpamaan orang-orang beriman itu di dalam kasih sayang mereka, di dalam cinta kasih mereka dan saling tolong menolong mereka, itu seperti satu tubuh, kata Nabi. Karena thalil jasad, seperti mathalul jasad, seperti satu tubuh. Idza ishtaka minhu 'udwun, apabila salah satu anggota tubuh ada yang terasa sakit, maka seluruh anggota tubuh yang lainnya akan ikut begadang, kena imbasnya. Padahal bukan dia yang sakit, kena imbas, gak bisa tidur, giginya yang sakit, mata gak bisa tidur, wal humma, atau kena demam, badannya panas semua. Gara-gara apa? Hanya satu anggota tubuh yang sakit. Itu orang beriman itu nyambung. Orang iman yang satu dengan yang lainnya itu nyambung batin mereka. Sehingga bagaimana kekuatan ini tetap harus terus dijaga. Makanya di dalam Islam ada hak. Ada hak apa? Hak muslim, sesama muslim itu ada haknya. Artinya kita punya kewajiban. Kalau ada hak berarti ada kewajiban. Hak muslim sesama muslim dalam hadis Nabi ada 6. Apabila diundang datang, apabila ada yang bersin, dia mengucapkan alhamdulillah, kita jawab tashmid namanya. Yarhamukallah, bisa begitu. Itu hak dia mendapatkan. Sampai urusan bersin aja kita mesti ngedoain dia. Karena bersin itu kan kita nganggap urusan sepele, remeh-temeh. Itu mah urusan bersin, semua orang bisa bersin. Tapi ternyata kalau orang sudah mengetahui apa artinya bersin, subhanallah, itu bersin itu baru saja mati, baru hampir mati. Jadi ketika orang sudah mau bersin itu jantung berhenti sejenak. Makanya ketika dia bersin keluar, itu detak jantung itu keras. Makanya orang bilangnya habis bersin alhamdulillah. Orang yang habis bersin, alhamdulillah masih nyambung jantung saya. Itu belum ketemu di zaman Rasul, di zaman sahabat belum ketemu. Nabi udah ajarin. Baru di zaman sekarang ini antara kalimat dengan kalimat ini menyambung sesuai dengan faktanya. Subhanallah. Kita yang melihat, oh teman kita habis bersin, habis dapat nikmat. Bahkan dia habis alhamdulillah baru hidup lagi. Tadinya dia sudah hampir mati. Langsung kita mengucapkan yarhamukallah, Allah menyayangi kamu. Orang kalau ada yang meninggal ya kita bilang Allah yarhamu, Allah yarhamu, Allah yarham. Itu kan udah meninggal. Kenapa begitu? Sesama muslim ini harus saling selalu memberikan hak-haknya ya kawan. Berarti kita punya kewajiban sesama muslim. Ketika seseorang sudah menjauh daripada hak-hak muslimnya, tidak ditunaikan sesama muslim, maka
itu akan menimbulkan kelemahan yang luar biasa. Mulai orang pikir dirinya sendiri-sendiri. Ketika mulai ngurus dirinya sendiri, nah hati-hati, di situ akan banyak sekali nggak kuat dia untuk pikul beban sendiri, nggak kuat. Saudara sekalian, mari kita perhatikan perumpamaan orang-orang beriman. Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, tadi imam kita luar biasa membacakan innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang beriman itu ikhwah. Pakai dalam Al-Qur'an dikasih pakai kata innama. Innamal mu'minuna ikhwah. Innama itu adatun nasbi wal hasri. Dia itu pembatasan. Hanya saja, kira-kira dalam bahasa Arab gitu, hanya orang-orang beriman ikhwah yang mau bersaudara. Orang beriman itu ciri-cirinya mau bersaudara. Ciri-cirinya. Maka bagaimana ketika kita masih bersaudara? Kita mesti melihat langkah-langkah apa, cara-cara setan yang tidak pernah berhenti untuk melakukan penipuan-penipuan kepada kita, menimbulkan apa? Hasad, menimbulkan iri dengki. Masya Allah. Nabi SAW mengatakan, atau kama qala Nabi SAW, likulli mu'minin khamsu a'da, ay khamsatu a'da, atau khamsu baliyatin. Setiap orang beriman itu ada 5 musuhnya, 5 bencana. Yang pertama kafirun yuqatiluhu, orang kafir yang memerangi mereka. Itu musuhnya orang beriman. Yang kedua, munafiqun yubghiduhu, orang munafik yang membenci dia. Ada orang munafik juga Islam. Orang munafik Islam, hatinya kafir. Nggak terima dia dalam perlakuan-perlakuan baik orang-orang beriman, dia nggak terima karena memang hatinya kafir. Makanya nanti di akhirat, di hari kiamat, orang munafik ini bersama orang-orang kafir karena hatinya dia kafir. Berbungkus Islam, bajunya Islam, namanya Islam, begitu. Itu bencana bagi orang beriman. Ada orang munafik yubghiduhu, yang membenci dia. Nomor 3, pertama kafirun yuqatiluhu, yang kedua munafiqun yubghiduhu, yang ketiga mu'minun yahsuduhu, orang beriman juga tapi iri dengki sama dia. Ajib, sama-sama orang beriman, sama-sama kuat ibadah, sama-sama baik, ternyata dia lengah dengan hatinya, kena garap sama setan. Tiba-tiba punya iri dengki sama saudara-saudaranya yang lain. Hati-hati. Itu yang keberapa tuh? Yang ketiga. Yang keempat, syaitanun yudilluhu, setan yang menyesatkan dia. Kita selalu dibisikin 24 jam sama setan. Bagaimana kita bisa sesat jalan? Terus menerus dibisikin. Makanya kita selalu juga ada namanya kewajiban dakwah. Sesama orang beriman ada dakwah kewajiban, ada amar ma'ruf, ada nahi munkar. Untuk apa tuh? Mencegah ajakan setan 24 jam. Kita juga bangun seruan-seruan, ayo berbuat baik, ayo berbuat baik, ajak orang-orang untuk selalu dalam kebaikan. Itu kewajiban kita semua, bukan kewajibannya ustaz saja. Bukan. Bapak di rumah wajib dakwah.
Istri di rumah wajib dakwah kepada anaknya, kepada suaminya. Anak juga wajib dakwah sama teman-teman. Itu diajarkan dakwah. Ini untuk mencegah apa? Mencegah setan yang kerja keras untuk menyesatkan kita. Yang kelima, bencana orang beriman yang kelima adalah kalau yang tadi orang luar semua tuh, orang kafir, orang munafik, orang mukmin, setan, itu faktor X semua. Yang satu ini, yang lima ini paling berbahaya. Apa dia? Nafsun tunazi'uhu, hawa nafsu yang mendorong dia untuk berbuat lalai. Ini ada dalam diri dia. Potensi yang Allah berikan pada diri setiap manusia, ada yang namanya hawa nafsu yang mendorong dia untuk kesana dan kesini. Itulah wasilahnya setan dari luar masuk. Bagaimana bisa mengelabui diri kita? Itu melalui jaringannya, yaitu nafsu, tempat sarangnya mereka. Nah, ikhwan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hawa nafsu ini lebih cenderung pada suka yang enak-enak. Apa yang enak-enak ya, tapi ini paling bahaya. Nah, kelihatannya sepele, ringan, tapi justru ini paling bahaya. Karena kalau orang lengah dari nafsu ini, nggak sering kena peringatan-peringatan soal bahayanya nafsu, kontrol, bisa jadi nanti dia kena akan satu penyakit yang penyakitnya lumayan berbahaya, cinta dunia, karena dia maunya enak-enak. Padahal di dunia ini cuma sebentar ya Pak ya. Dunia ini cuma sebentar banget kita. Apalagi akhir zaman begini, hidup cuma sebentar. Habis waktu kita dipakai untuk hal-hal yang tidak berguna. Padahal kita nggak tahu kita matinya kapan. Nafsu ini maunya begitu, dia maunya enak. Apalagi mendapatkan kenikmatan dunia. Aduh, nyambung, baik jabatan, harta benda. Kalau nggak kontrol akan nafsu dia, jadi jabatan, harta benda, kemudian apa? Perempuan. Ya, perempuan juga. Ya, ini kalau itu kebutuhan ya Pak ya. Nah, tapi kalau nggak dikontrol bahaya. Kenikmatan itu semuanya wajib dikontrol dan terus-menerus terbimbing. Sehingga kita ada pengontrol dan penglempar. Itu bisa hadir selalu di majelis tahlil. Makanya Bapak Ibu sekalian, di dalam kitab Tajul Arus Al-Hawi li Tahdzibin Nufus karya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari tentang pelajaran mengenal nafsu ini, mengenal nafsu dan cara membinanya gitu. Jadi nafsu nggak usah dibunuh, tapi dibina, dijadikan nafsu dari nafsun ammaratun bisu, dari nafsu yang mengajak kita untuk keburukan, ajak menjadi nafsun. Ada nafsul mardiyah, ya Tuhan, nafsul mutmainnah. Itu diajak menuju ke sana. Itu nggak bisa terjadi kalau kita nggak saling kumpul dan saling menasehati seperti itu. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang terjadi apabila orang lengah daripada pengajian? Orang lengah dari saling tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Ini luar biasa, makanya saya senang. Subuh keliling ini ada tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Buka hati kita. Termasuk saya pembicara, tapi saya bukan niat mengajari, enggak. Saya niat untuk diri saya dulu pribadi nih, gitu. Biar saya ternasehati, mendapatkan faedah dari kegiatan ini.
Nah baru kita semuanya buka hati. Saya juga buka untuk mengingatkan lagi kepada nafsu saya, otak saya, pikiran saya, ada satu musuh. Musuh ini berbahaya. Ya, kalau sudah dapat kenikmatan, dapat kedudukan, dapat pangkat, dapat kenikmatan dunia, dia itu bisa berbahaya, bisa merusak segala-galanya, bisa jadi rakus, serakah, nggak bisa kebendung. Udah punya satu mau dua, mau tiga, mau empat, mau lima, terus. Sudah punya 1 miliar, pengen 10 miliar, pengen 100 miliar, pengen 1 triliun, itu gak ada habisnya tuh. Orangnya dia juga gitu. Tapi bisa begitu. Apa yang mengendalikan dia? Apa dia sudah gak bisa terkendali? Itu berbahaya. Dampaknya bisa berbahaya kepada bukan hanya dirinya, tapi berbahaya pada yang lain juga. Kita bisa lihat kalau orang udah dikuasai nafsu dunia, cinta dunia, dia jadinya berbahaya. Orang kalau sudah cinta dunia, Masya Allah, yang jadi benak dia semuanya dunia. Apa saja, bahkan di situ mudah sekali tercipta permusuhan. Karena apa? Berebut dunia. Ini sumber permusuhan umat Islam dari dulu. Masalahnya satu doang, nafsu. Enggak terkontrol. Ibadah terkontrol, ya. Hubungan terkontrol, syariat terkontrol. Dalam diri dia nggak terkontrol ini soal nafsu. Ternyata jadi penyakit yang luar biasa. Inilah yang banyak terjadi permusuhan antar negara-negara Islam, pemimpin-pemimpin, atau berebut kekuasaan. Padahal keluarga, saudara bisa berebut kekuasaan, bisa bunuh-bunuhan, bisa perang. Dampaknya bahaya betul soal nafsu itu. Inilah yang terjadi dulunya. Umat Islam itu, karena kita hidup di dunia ini, Pak, ini kan tempat kita diuji di dunia ini. Keimanan kita diuji di sini. Kamu orang beriman atau bukan? Begitu. Kalau beriman, apa yang terjadi? Nah, maka kalau kita lihat di sini, bagaimana sikap kita terhadap dunia diajarkan oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dia memandang dunia ini tempat kita lelah untuk selalu bisa taat di jalan Allah, tempat nanam. Jangan sampai dunia ini jadi tempat kita menikmatinya sampai larut, sampai kita terjerumus. Kita cuma dikasih dalam ayat Al-Quran hanya satu ayat. Al-Quran semua menolak dunia. Dunia itu menjadi musuh sama kita. Hanya satu ayat, wala tansa nasibaka minad dunya. Hanya satu ayat, jangan lupain dunia ini ada juga kau punya nasib di situ. Jatah ente ada juga. Cuman begitu jatahnya. Bukan kita kayak orang zaman dulu. Orang zaman dulu kan harus seimbang, dunia seimbang, akhirat seimbang. Allahu Akbar. Dunia harus seimbang, ya bahaya. Semua rezeki yang Allah berikan kepada kita, semua harus dimanfaatkan, digunakan untuk kepentingan akhirat. Untuk kepentingan kita, hanya jangan lupa wala tansa nasibaka minad dunia. Hanya itu, jangan lupa. Kamu boleh loh, boleh nikmatin, nggak apa-apa. Itu ada jatah kamu juga di situ. Bukan jadi tujuan, bukan setengah-setengah. Bahaya kita. Gimana mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah? Emang semakin banyak kenikmatan yang Allah kasih kepada kita, emang semakin ringan hidup beban kita nanti di akhirat? Ya semakin berat, semakin berat. Nah, makanya dari sini kita perlu mengenal hakikat. Hakikatnya dunia ini seperti apa? Nah, bukan lagi seperti orang
masih muda-muda gitu. Di sini mayoritas kan udah pada sepuh, udah pada 40 tahun ke atas. Ini kan harus clear menyikapi dunia ini, harus clear kita. Gitu, bukan kayak anak-anak. Anak-anak zaman dulu kata dunia harus seimbang, antara dunia dan akhirat harus seimbang. Allahu Akbar, seimbang dari mana? Bahaya banget itu, konyol itu, kalimat dari mana itu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, itu bukan diartikan seimbang, bukan. Fid dunya hasanah, di dunia ini kita mendapatkan pertolongan dari Allah untuk melaksanakan agamanya, menjalankan syariatnya, mampu menjalankan syariat, itu hasanah namanya. Dapat anak soleh, dapat rezeki yang halal, itu hasanah namanya. Dapat ketenangan, ibadah tenang, itu hasanah. Mati husnul khotimah, itu hasanah. Bukan diartikan seimbang, dunia akhirat harus seimbang. Enggak. Rezeki kita udah diatur sama Allah Ta'ala, tinggal kita minta kehalalan, keberkahan, keridhaan. Makin banyak rezeki yang sifatnya harta, makin banyak untuk akhirat kita. Seperti itu. Saudara-saudara sekalian, mari kita perhatikan apa yang terjadi. Nabi SAW memperingatkan kepada kita, bahayanya orang kalau udah cinta dunia. Pak Nabi SAW mengingatkan bahwa orang beriman itu musuhnya tadi ada berapa? 5. Ini musuh 5 ini kerja semua nih, saling menghancurkan, saling melemahkan di antara. Makanya kita jangan sampai sesama saudara kita ini dengki. Bahaya betul. Nabi SAW mengingatkan kepada kita, yushiku an tada'a alaikumul umam kama tatada'al akalatu ila qas'atiha. Sudah dekat waktunya, kata Nabi, yushiku, sudah dekat waktunya, antada'a alaikumul umam kama tatada'al akalatu ila qas'atiha. Sebagaimana sudah dekat waktunya nanti umat akan menyerang kalian, menyantap kalian seperti kalian itu makanan lezat yang ada di atas piring hidangan. Kita dianggap sama Nabi makanan lezat. Umam itu jamak dari umat. Umat-umat selain Islam akan mengerubuti kamu, akan mengerumuni kamu, akan memakan kamu, menyantap kamu. Kama tatada'al akalatu ila qas'atiha, seperti makanan yang lezat mengundang orang-orang untuk mau menyantapnya dengan rakus. Ada yang menyantap pakai tangannya, ada yang pakai pisaunya, ada yang pakai garpunya, ada yang pakai sendok. Pokoknya itu makanan lezat di atas piring hidangan. Itu orang Islam. Nabi ngingetin, ada orang yang gak terima. Setan tuh gak terima sama orang Islam, gak terima dia beriman, gak terima dia. Dia tetap mau anak Adam jadi teman dia di neraka. Kalau nggak jadi teman dia di neraka, minimal ente ribut sesama ente, bermusuhan, menderita kamu di sini. Itu maunya setan gitu. Jangan lupa kita. Wali-wali setan di muka bumi ini, orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang iri dengki, orang-orang sombong. Nah, mereka jadi siap-siap. Kita mesti paham dulu, siapa sih calon-calon ya, orang-orang yang akan menjadi penyerang untuk kita. Nabi ingetin, nanti ada waktu-waktunya umat Islam akan dikerubuti seperti itu, seperti makanan lezat yang sudah disiapkan di atas piring hidangan. Lalu bagaimana? Sahabat Nabi bertanya, awa min qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah? Kita bisa diperlakukan seperti itu apa karena jumlah kita sedikit ya Rasulullah? Mereka banyak jumlahnya.
Kayak sekarang ini, gitu kata Nabi, kata sahabat, kita kan sekarang sedikit, apa nanti kita begitu? Apa jawab Nabi? Bal antum yawma idzin katsir. Kalian pada waktu itu nanti jumlah kalian katsir, jumlah kalian banyak. Walakinnakum ghusaa'un ka ghusaa'is sail. Tapi banyaknya kalian seperti buih yang ada di tempat air yang mengalir. Buih, tahu buih? Busa yang ada di tempat air yang mengalir, yang bergerak, kena ombak, buih keluar. Habis ada buih kemana? Habis. Buih terhampas ke pinggiran, buih hilang tanpa bekas. Orang Islam dianggap sama Nabi kayak buih. Artinya nggak bermutu, nggak ada kekuatannya kayak buih. Apa artinya buih? Buih itu nggak berharga, barang nggak ada harganya. Buih, apa itu buih? Buih terhampas ke pinggiran, buih hilang tanpa bekas. Kemana arus pergi, buih ikut ke situ. Dihampas ke sana, buih ikut ke sana. Dihantar ke sini, buih ikut. Buih itu orang Islam. Banyak ya bukan main, tapi tidak punya kekuatan. Banyaknya bukan main, tapi tidak bermutu. Banyaknya bukan main, tapi tidak berkualitas. Buih. Apa Nabi sambung lagi hadisnya? Buih ini banyak kata Nabi. Walakinnakum ghusaa'un kal ghusaa'is sail wa sayanzi'anna Allah. Kalau itu sudah terjadi nanti, orang Islam jumlahnya banyak tapi tidak bermutu, tidak bersatu, tidak berkualitas, tidak punya kekuatan, seperti buih, siap-siap. Wa sayanzi'anna Allah. Allah akan cabut min suduri aduwikum al-muhabata minkum. Allah akan cabut dari hati-hati musuh-musuh kalian. Apa itu yang akan dicabut? Al-muhabata minkum, rasa takut dan segan mereka kepada kalian. Itu dicabut sama Allah. Langsung kita dihina-hina. Umat Islam mayoritas itu, tapi dihina-hina. Udah nggak ada takut lagi, petantang-petenteng. Mau apa kan? Berani mukul, berani gebukin. Padahal mayoritas. Nabi udah kasih tahu. Nanti umat Islam ada waktunya kayak begitu. Dilanjut lagi. Kalau sudah begitu, musuh-musuh kalian nanti sudah dicabut rasa takut dan segan kepada kalian. Wal yaqdhifanna fi qulubikumul wahn. Lalu Allah akan tancapkan ke dalam hati kalian satu penyakit yang namanya al-wahn. Jadi musuh kita dicabut rasa takutnya. Kita ini dikasih penyakit namanya wahn. Sahabat langsung bertanya, "Wa mal wahnu ya Rasulullah?" Apa itu penyakit wahn ya Rasulullah? Penyakit apa itu? Penyakit yang bisa menghancurkan orang beriman, menghancurkan masal orang beriman. Penyakit itu Allah tancapkan ke dalam hati manusia. Apa jawab Nabi? Penyakit wahn adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Ini cinta dunia dan takut mati. Kenapa? Saya mau nanya, ini kira-kira yang Nabi gambarin kayak tadi itu udah terjadi belum zaman kita sekarang? Sudah terjadi. Ini introspeksi aja ini. Ini cinta dunia ini bukan main-main. Ini penyakit bisa membunuh kita semua. Gara-gara penyakit cinta dunia kayak begini, Pak. Orang gak kontrol nafsunya, cinta dunia kan ada. Setelah cinta dunia, apa yang terjadi? Habis kita diperbudak sama orang-orang kafir, musuh-musuh kita, walaupun kita mayoritas. Diperbudak, dibayar sana, bayar sini, tuh serang, mau dia serang.
Orang kafir yang nyuruh, mau deh. Dibayar ini, dibayar itu. Wah, ya udah lah, yang penting kamu kalau mau ya, saya kasih jabatan nanti. Kamu saya naikin pangkatnya, mau nggak? Cuman tolong si itu digeser, si itu diiniin, ganti orang di jabatan itu, orang yang ini, orang kafir dinaikin semua. Bikin link, ini urusan apa itu? Urusan hukum dunia, hukum dunia. Orang mau masuk jadi pegawai, jadi karyawan, jadi pegawai negeri, jadi apa? Masuk, bayar dulu nyogok, bayar dulu. Kalau udah bayar, nah masuk ente lulus. Biar kata orang pintar, kalau enggak bayar nggak bisa. Akhirnya masuk tuh orang-orang budak-budak jadinya, budak pimpinan, bukan orang mau kerja, bukan profesional. Jadi budak pimpinan. Akibatnya apa? Karena dia masuk kerja bayar, dimanapun pemimpinnya orang rusak, habis anak buah, dirusak. Ada lagi kok pimpinannya suruh anak buahnya tembak tuh temennya, ditembak. Ini otak di mana, Pak? Otaknya di temennya sendiri disuruh tembak, katanya. Wah, gawat bener urusan ini. Kalau bukan urusan dunia nggak bisa kayak begitu. Nggak bisa. Waduh, benar-benar bahaya. Pecah belah. Oh, ini ada kekuatan dari luar mau buat penjajahan. Ya, kalau di Palestina semua sebelum dia garap ini Masjidil Aqsa mau dibongkar sama orang Yahudi. Jadi Masjidil Aqsa itu, Pak, di dalam Masjidil Aqsa itu, kalau sekarang ya, bangunan sekarang dalam Masjidil Aqsa itu ada 10 musola. Di dalam Masjidil Aqsa ada 10 musollayat atau 9. Yang pertama ada 3 musola di bawah tanah, 7 musola di atas tanah. Masjidil Aqsa itu. Masjidil Aqsa ini ada musola Marwani, ada musola Sayyidina Umar, ada musola Jami' Qibli yang ada kubahnya warnanya biru kehitam-hitaman, itu namanya musola Jami' Qibli. Sebelahnya lagi musola Nisa, sebelahnya lagi musola Maghribah. Masuk ke sini sedikit musola Buraq. Dari belakang Jami' Qibli itu ada terowongan dari luar masuk ke dalam. Ini ada musola namanya musola Al-Aqsa Al-Qadim. Tempat Nabi SAW awal masuk dulu Isra Mi'raj. Sholat di situ musola Al-Aqsa Al-Qadim. Kemudian di belakangnya lagi ada musola namanya musola Qubbatus Sakhrah. Kubahnya warna emas. Tahu ya? Itu musola, salah satu musola di dalam Masjidil Aqsa. Salah satu musola dari 10. Ada satu lagi namanya musola Babur Rahmah, dan ada satu lagi yang ke-10 namanya musola Al-Janaiz, tempat sholat jenazah. Yang mau diambil sama orang Yahudi, dia mau bongkar musola Qubbatus Sakhrah, musola yang kubahnya warna emas. Itu yang mau dibongkar. Lalu dia mau bangun kuil, tempat ibadah orang Yahudi di dalamnya. Lalu dia mau bagi-bagi tuh. Ini Masjid Al-Aqsa sebagian buat orang Islam, yang masjid ada kibli itu buat orang Islam. Sebelah sana itu buat orang Nasrani. Sebelah sini yang khusus untuk orang Yahudi, dia klaim. Tapi sebelum dia ambil, dia bikin dulu persyaratannya. Ngarang cerita. Ini katanya punya saya,
Ini warisan 4000 tahun yang lalu, nenek moyang saya, ini punya saya, kamu semuanya ngerampas ini. Ente ngerampas jatah kami, ini warisan saya semua ini. Palestina, Syam, Yordania, itu punya saya semua. Ente keluar, begitu kira-kira. Terus Masjidil Aqsa mau dicaplok di tengah-tengah. Bikinlah cerita khurafat. Harus ada sapi warna merah. Kalau sapi merah semua sudah ada, 2 tahun umurnya berarti udah bisa dibangun kuil Solomon sebagai syarat datangnya Mesias nanti, rajanya Yahudi di sini. Ngarang cerita. Akhirnya dia bikin rekayasa genetika di perusahaan peternakan sapi di Texas. Aslinya, asalnya orang Yahudi itu mestinya sapi kuning yang harus dia sembelih. Nyari sapi kuning nggak dapet. Tapi kalau sapi merah masih banyak tuh. Di Amerika ada sapi merah-merah ya. Nah kalau kita di sini namanya sapi limosin. Limosin merah kan? Nah itu harus merah semua. Kalau ada satu aja bulu warnanya hitam, itu nggak bisa. Sapi Madura juga modelnya merah-merah. Nah, saya nyari sapi merah lebih mudah. Akhirnya dia buat rekayasa genetika 4 tahun yang lalu di Texas. Keluarlah itu sapi merah semua, bulunya merah semua. Didatengin rahim-rahim, dia lihat, oh kita udah dapet deh sapi warna merah. Nah, berarti sudah waktunya bongkar. Kalau sudah usianya 2 tahun, wajib dia bangun kuil Solomon di atas Masjid Al-Aqsa. Gimana caranya? Dia lobby dulu tuh pemimpin-pemimpin negara Islam semua. Di Arab, semua negara Arab lobby. Negara-negara Islam semua di lobby. Gak terlepasnya Indonesia di lobby pemimpin. Jokowi kena gesek, digesek juga. Gak selesai Jokowinya nyambung lagi Prabowo, digesek sama Yahudi. Buat hubungan diplomasi dulu. Bangun hubungan diplomasi, mau apa kamu? Saya kasih semua. Catatannya nanti biar ada keamanan, perdamaian ya. Nah, ini Masjidil Aqsa kita bagi aja dulu. Urusan Palestina bagi aja deh 2 negara. Indonesia termasuk yang kayak begini pemikirannya. Itu pemikiran bagaimana itu saya nggak paham. Solusi 2 negara di atas tanah penjajahan. Indonesia ini anti penjajahan. Nggak bisa sebenarnya orang Indonesia menerima ada solusi 2 negara bagi penjajah. Itu sama juga legitimasi penjajahan di atas muka bumi. Undang-undang kita bilangnya apa? Segala bentuk penjajahan di atas muka bumi harus dihapuskan. Tiba-tiba Indonesia mendukung solusi 2 negara. Solusi 2 negara itu artinya apa? Artinya ente penjajah, ambil deh separuh ke tanah saya. Indonesia 350 tahun dijajah. Ada nggak? Jangan kata 1 meter, 1 senti pun nggak ada orang Belanda punya tanah di sini. 1 senti Pak. Kenapa giliran Palestina? Ya udah deh, biar aman bagi 2. Kok jadi begitu? Ini apa ini? Pemimpin negara-negara Islam rata-rata ya udahlah, saya bilangnya bagaimana ya. Kayaknya kalau yang soleh-soleh jarang dapat yang soleh-soleh. Sekarang baru beberapa negara yang soleh-soleh. Afghanistan udah kembali lagi ke tangan santri. Itu orang soleh-soleh itu pemimpinnya. Ekonomi udah dihancurin, udah difitnah, udah diapain. Nah sekarang baru bangun lagi. Tajikistan, bukan Tajikistan, Chechnya. Itu juga soleh orangnya, pemimpinnya. Tapi negara-negara Islam sekitar nggak boleh Pak. Ini nama cinta dunia. Akhirnya apa? Yang bela Masjidil Aqsa, seharusnya bela Masjidil Aqsa siapa ini? Umat Islam atau orang Palestina? Kita termasuk nggak wajib bela? Wajib bela kan? Terus kemana negara-negara Islam?
Pemimpinnya yang nahan, rakyatnya semua cinta dengan Palestina. Betul kan? Pemimpinnya. Kita lihat itu kelakuannya. Katanya anti penjajah, hubungan dagang dengan Israel dibuka. Luar biasa kemunafikan ini. Ini bahayanya Pak. Jadi terkoordinasi dia, tersambung antara kayak sekarang pembantaian, pelaparan. Orang nggak dikasih makan ke Gaza, 2 juta orang kelaparan. Hari-hari anak-anak mati. Siapa tuh yang berperan? Pemerintah Mesir. Pemerintah Mesir, As-Sisi itu, dia yang paling bertanggung jawab. Itu perbatasan Mesir itu bukan punya orang lain, punya Mesir, berhubungan dengan Gaza. Nggak ada makanan, itu kontainer, ribuan kontainer ditahan di Mesir sampai busuk-busuk, dimasukin sedikit-sedikit, orang pada mati di sana. Itu kalau orang punya hati Pak, nggak mungkin berani dan nggak mungkin tega membiarkan orang tidak makan sampai dia mati. Nggak mungkin Pak. Kucing aja Pak, kita kurung kucing, mati dia, lah dia at'amatha, dia nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, mati kucing. Nah, sama Allah. Ini lihat komentarnya orang-orang Gaza sekarang. Apa komentarnya orang-orang Gaza? Bikin video. Hei pemimpin-pemimpin Muslim, hei para ulama, hei umat Islam, hei orang-orang Arab, saya jadi musuh kalian nanti di akhirat. Saya tuntut kamu nanti. Hak saya tidak diberikan sama kamu. Kamu tidak menjalankan kewajiban hak Muslim, hak saudara, hak ukhuwah Islamiyah. Innamal mu'minuna ikhwah, hak ditolong. Saya tidak dapat hak ditolong sampai binasa. Saya musuh kamu nanti di akhirat. Lihat video-videonya orang-orang Palestina. Saya musuh kamu nanti. Saya udah gak berharap dari kalian. Saya musuh kalian nanti di akhirat. Kalian berbuat gak sama saya? Saya gak punya makan sekarang. Negara-negara Arab, negara Muslim sedunia gak mampu kirim beras, gak mampu. Nggak mampu dijegat sama Mesir. Apa nggak bareng tuh dia tuh? Nah ini yang namanya saya bilang tadi, cinta dunia ini bahaya Pak. Kalau di sini sekarang di Indonesia, cikal bakalnya kita lihatin, pecah belahnya. Ini ukhuwah Islamiyah. Kalau nggak kuat nafsu kita jaga. Dapat terima tuh proyek apa? Liberalisasi, proyek sekularisasi, proyek pluralisme, liberalisme, termasuk yang baru-baru ini datang. Orang ini apa nih? Habaib ngaku keturunan Nabi. Dari zaman dulu ulama-ulama bergurunya sama habaib semua. Habaib itu loh paling banyak dapat jadi wali, paling banyak itu Pak. Di Empang ada sejarahnya, ada keramat Empang. Di Kuitang itu siapa? Di mana tempat itu? Bedanya kalau habaib, ya. Tiba-tiba muncul lawannya. Itu bukan zuriyah Nabi. Oke, nggak masalah. Ada yang menuduh habaib itu bukan keturunan Nabi. Nggak masalah. Tapi tiba-tiba apa? Bubarkan pengajiannya. Pulangin dia ke Arab. Dia menipu. Dia, loh, kok jadi nuduh lalu harus dimusuhin? Kenyataan Pak. Pengajian habaib itu. Habaib itu doyannya apa? Pengajian. Pengajian itu apa Pak? Kita kayak begini apa? Pengajian kan? Majelis ilmu. Majelis ilmu itu apa? Kata Nabi, Raudhah min riyadil jannah.
Majelis ilmu itu raudhah min riyadil jannah, taman surga. Majelis zikir, coba lihat habaib bikin pengajian di mana pasti zikiran, sholawatan, apa segala macam. Qasidah, puji-puji Nabi, puji-puji Allah, zikir banyak bener. Itu taman surga. Urusan dia nggak percaya ini keturunan Rasul apa enggak, itu urusan kesekian. Dari zaman dahulu, apalagi ulama-ulama kita, ya Allah, rata-rata belajar dari habaib. Orang-orang NU rata-rata ulamanya dari habaib, belajar ilmunya. Sementara orang kalau dia tidak benar dalam nasab itu terlambat. Kata Nabi SAW, man intasaba ila ghairi abihi fa alaihi la'natullah. Siapa orang yang menisbatkan dirinya bukan pada ayahnya, menasabkan dirinya bukan pada ayahnya, fa alaihi la'natullah, baginya laknat Allah. Di riwayat yang lain, wal malaikah wan nasi ajmain, semua malaikat dan yang ikut melaknat dia. Nggak mungkin jadi wali Allah. Nah, terus kalau kita bersama wali Allah ini gimana? Mau kayak dulu gitu di Indonesia digarap. Koruptor kayak apa koruptornya? Habaib. Cuma satu yang dia ini kan, ada namanya Habib Rizik, nggak bisa dibayar. Nggak bisa dibayar, nggak bisa ditundukin, nggak bisa dijinekin. Ini harus dipecah belah. Jangan dulu umat percaya sama dia. Kiai-kiai jangan lagi dukung sama dia. Dibikin gerakan, dibiayai. Itu kalau udah cerita soal apa, laut dipatok. Kok bisa laut dipatok? Langsung tuh isu habaib muncul. Sumber daya alam begini kan, korupsi begini, ratusan triliun, miliaran, bahkan ribuan triliun, teriak, langsung ke isu. Naik, jadi daya tekan. Urusan habaib ada yang salah, manusia emang tempatnya salah. Tapi ini semudah itu kan? Hakuhu apa ya? Hakuhu saya mau katakan. Orang ini berselisih. Dulu Pak, di zaman sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah perang. Begitu lagi perang, datanglah utusan dari Raja Romawi menawarkan bantuan kepada Muawiyah. Ya Muawiyah, kami tahu Anda sedang berperang dengan Sayyidina Ali. Raja kami menawarkan bantuan kepada Anda. Apa yang Anda perlukan? Mau senjata? Mau pasukan? Kita siap kirim. Lihatin nih. Apa jawaban Muawiyah yang waktu itu juga lagi kepepet? Dia katakan, kau pulang sekarang, katakan kepada kau punya raja, jangan ikut campur urusan umat Islam. Ali itu saudara saya. Urusan saya perang sama dia, ini urusan lain, ini ada fitnah, ada hukum di sini. Tapi kamu orang kafir jangan ikut campur urusan ini. Kalau kamu ikut campur, pengen lawan Sayyidina Ali, Ali itu saudara saya akan lawan kamu. Saya kirim pasukan saya untuk serang kau punya raja. Kalau saya udah nyerang kamu, pasti Ali belain saya untuk nyerang kamu. Nggak mau Pak, dia duduk orang kafir. Walaupun lagi perang, ada orang kafir masuk, gue bantuin dia loh, sikat. Ditolak Pak. Itu iman masih ada, namanya hak ukhuwah. Betul ya? Nah saya ingin ingatkan, ini hak ukhuwah ini Pak, jangan sampai kayak akhirnya kita nanti jadi musuh di akhirat. Saya dibinasakan, saya tidak dibantuin. Kayak orang Gaza, nuntutnya sekarang, saya jadi musuh kalian di akhirat nanti. Kamu tidak, umat 2 miliar orang Islam di dunia tidak bantu saya. Masya Allah. Nah semoga ini peringatan buat kita Pak. Jangan sampai kita jadi orang mayoritas, tapi kita
Ya dibantai lah begitu kira-kira. Ya semoga Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita semua, menjaga kesatuan dan persatuan kita. Gak mudah dibayar-bayar, gak mudah untuk dipecah belah, diiming-imingin ini itu, langsung berbuat nyerang saudara. Hati-hati ya, pertanggungjawaban kita berat di hadapan Allah Taala. Dulu di zaman Nabi, di zaman sahabat Nabi, akhirnya apa? Imam Hussein, keturunan Nabi, cucu Nabi, dibantai dengan keluarganya di mana? Di Karbala kan? Itu enak bener itu. Tentara-tentara serang itu Sayyidina Hussein, diserang, dibantai. Keluarga Nabi dibantai di Karbala. Habis itu apa semua yang terjadi? Tiba pembalasannya. Tidak ada satupun tentara Yazid yang membantai keluarga Nabi kecuali dihabisi semua. Ada yang dipenggal, ada yang dibakar hidup-hidup, ada yang jadi makanan anjing, ada yang gila, nggak ada yang selamat, satupun tidak ada yang selamat. Dan hati-hati, waktu itu namanya Sayyidah Zainab. Sayyidah Zainab yang selamat waktu itu, dia bawa anaknya Sayyidina Hussein. Dia bilang apa? Ketika dibawa di Karbala, ini kalian siapa? Kami yang kalian undang. Sekarang sudah dibantai begini, kalian tidak membela kami. Apa yang terjadi? Kalian menangislah kalian sampai hari kiamat. Kejadian. Jangan main-main dengan ukhuwah, apalagi ada wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, kekasih-kekasih Nabi. Jangan main-main, jangan main-main. Itu balanya nanti ke anak cucu tuh ikut kena bala. Dikutuk sama Allah Ta'ala. Jangan main-main kayak begitu. Apalagi nasab-nasab. Kalau barang nggak jelas, udah jangan ikut-ikutan. Yang udah jelas-jelas aja. Tapi hak, misalnya lagi ribut, damai harus. Yang berikutnya harus kita tetap menjaga hak-hak muslim. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Yang benar datang dari Allah Ta'ala, yang salah atas kekurangan dari saya pribadi. Sama-sama kita jaga jiwa nafsu kita, jiwa kita. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan ya Syekh. Terima kasih kepada Pak Kiai yang telah menyampaikan tausiah kita bersama. Tadi diawali dengan innamal mu'minuna ikhwah faslihu baina akhawaykum. Jadi umat Islam itu bersaudara, maka damaikanlah saudara kita, damaikanlah di antara saudara kita. Bahwa umat Islam itu seperti hadis yang disampaikan oleh Pak Kiai tadi, seperti satu tubuh. Jika anggota tubuh lainnya sakit, maka tubuh yang lainnya merasakan sakit juga. Ya Pak Kiai ya. Baik, Bapak-bapak yang tadi disampaikan oleh Pak Kiai, mudah-mudahan sama-sama dapat kita resapi dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita buka sesi tanya jawab, agak 3 sesi tanya jawab karena sudah 6:30. Bagi bapak-bapak yang ingin bertanya kepada Pak Kiai, kami silakan. Silakan Pak Ustaz Kadri, silakan. Saya mulai dari mana ya pertanyaan ini? Saya terima kasih Ustaz hadir di Kalimantan di negara keluarga kami sesungguhnya. Saya ingin bertanya sedikit tentang kiat-kiat dakwah. Kiat dakwah yang sejuk itu yang bisa menghadirkan syariat dan hakikat itu nyatu. Karena hari ini dakwah kita itu, kalau kita merujuk kepada dakwah Rasulullah, dakwah kita hari ini udah virusnya itu udah banyak. Nah, bagaimana dakwah yang ideal itu sehingga syariat dan hakikat itu nyatu. Nah, itu aja. Baik, terima kasih. Silakan Pak Kiai. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa pertanyaannya. Sebetulnya pertanyaannya ini memerlukan satu sesi sendiri gitu ya. Bagaimana kiat dakwah
agar syariat bisa terjalankan bersama dengan hakikatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam dakwah itu sudah diatur, sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Dakwah ini kan mengajak ya Pak ya. Mengajak itu Allah katakan dalam Al-Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah mereka, kata Allah, orang-orang kafir, ajaklah mereka, ud'u ila sabili rabbika, ke jalan Tuhanmu, bil hikmah, dengan hikmah itu artinya dengan kebijaksanaan, dengan ilmu, wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik. Nasihat yang baik itu kata ulama artinya juga ilmu. Jadi nggak bisa kita mengajak nggak pakai ilmu. Ngajak harus pakai ilmu. Jangan bijaksana, bijaksana itu ilmu. Nah, kemudian dengan apa? Wal mau'izatul hasanah, dengan nasihat yang baik itu pun juga harus dengan ilmu yang baik. Namanya mengajak itu tentunya harus dengan metode cara yang bisa diterima. Kalau tadi sebutnya yang sejuk, bagaimana yang sejuk? Apa barometernya? Nah, dengan dakwah itu, dengan kesejukan, artinya dengan kelembutan, ataupun juga dakwah mengajak itu dengan cara sikap. Dakwah ini banyak macamnya. Ada dengan lisan, ada dakwah dengan tulisan, ada dakwah suka-suka dengan amalannya. Itu dengan amal, itu sudah ngajak, sudah dakwah. Kita berangkat nih dari rumah ke masjid gitu. Di depan orang-orang gitu datang, itu udah dakwah. Gak usah diomongin, yuk ke masjid yuk. Kita menunjukkan depan mereka semangat ke masjid, udah dakwah. Dakwah bil hal. Tinggal di sini, dakwah ini harus menarik. Saya katakan metodenya berubah-ubah sesuai kebutuhan. Kalau model kita di zaman sekarang ini, ada dakwahnya mesti bagaimana biar bisa nyampe. Mungkin kalau sama anak-anak, dakwah kita kayak begini udah kurang efektif. Dia maunya dakwah pakai apa? Pakai visualisasi, pakai ini, pakai itu, begitu. Nah sehingga apalagi di zaman sekarang, zaman gadget, orang serius sedikit nggak bisa. Udah pecah dia udah buyar gitu. Nah, ini mesti dakwah itu makanya banyak sekali metode yang dijalankan. Tapi dakwah yang sebaik-baiknya adalah dakwah yang menuju pada ilmu dan kebenaran. Nggak bisa dijadikan patokan ada orang dakwah lemah lembut tapi sesat nih. Terus itu jadi patokan. Nah ini dakwah ini menyejukkan, bukan begitu. Arti menyejukkan tetap harus faktanya, harus ilmu dan kebenaran. Itu nomor satu. Sesuai dengan syariat dan hakikatnya. Apabila itu bisa berjalan, ilmu dengan kebenaran dijalankan, apapun metodenya, apapun caranya menuju pada hakikat dan syariat, maka metode tersebut silahkan untuk dijalankan selama niatnya untuk dakwah dan mengajak. Nah, ada yang pakai begitu tuh metodenya, ada yang begini, ada yang begitu. Nah, orang itu ada yang macam-macam cocok-cocokan. Ada yang cocoknya dengan cara begini, ada yang cocoknya dengan cara begitu, ada yang cocoknya dengan macam-macam, suka-suka camping, suka-suka naik motor, keliling reading, itu bisa cocok sama dia, belum tentu cocok buat kita. Tapi disitulah niat keikhlasan kita, metode yang benar, tujuannya menyampaikan ilmu Allah yang sebenarnya dengan kebenaran. Apapun metodenya, itu pasti akan menyampai pada ridha Allah Subhanahu wa taala selama kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi patokannya bukan lembut-lembutan. Ada orang lembut, ada orang tegas gitu. Jadi kalau tegas Sayyidina Umar itu enggak benar, bukan begitu. Sayyidina Umar itu orangnya tegas-tegasan. Emang itu tabiatnya dia begitu. Bukan lembut, tapi lembut kalau sesat gimana? Enggak bisa, itu enggak benar.
harus benar dan harus berilmu. Ada rujukan Al-Quran, Sunnah, Ijma, ya semua berjalan. Itu patokan kita dalam menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mungkin itu Pak, mohon maaf. Terima kasih Pak Kiai. Mungkin ada satu lagi, silakan Pak Samarullah. Setelah itu Pak Cat terakhir ya. Pak Samarullah dulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya ingin mengingatkan diri kita semua bahwasanya ini kan bukan pertama kali kita dengar dan bukan baru sekarang kejadian di Palestina. Cuman yang saya ingin pertanyakan, apa langkah nyata yang sudah kita laksanakan di Subuh Keliling ini terhadap saudara kita memang yang akan muncul kita juga nanti. Karena kita tidak ada sumbangsinya untuk meringankan beban mereka. Sampai video sudah begitu banyak, berita-berita sudah banyak, ya kita akan masih mau dituntut nanti gitu kan. Karena tidak pergerakan secara kumulatif. Entah kalau individual mengikut kemana gitu kan mungkin. Tapi secara kumulatif Bukit Sawangan Indah yang notabene punya Masjid Al-Iman, mana gerakan yang buat Palestina? Itu aja, pakai mohon di support. Terima kasih. Baik. Silakan Pak Kiai. Baik, terima kasih. Baik ya kawan, ini kita dalam rangka, jadi saya ingin ingatkan bahwa perang saat sekarang ini di Palestina itu bukan perang kayak zaman dulu. Ini banyak orang masih menganggap urusan Palestina ini urusan kemanusiaan. Jadi dianggap saya udah bantu tuh, saya udah doain, saya udah selesai. Karena dia anggap ini kemanusiaan. Kasihan. Kalau kita selama kita masih menganggap urusan Palestina sekarang ini urusan kasihan, urusan kemanusiaan, apa bedanya kita dengan orang Amerika, Eropa? Rame-rame mereka kirim bantuan. Orang Cina, orang Rusia kirim bantuan semua ke Palestina. Itu kemanusiaan. Dalam konteks perang sekarang ini beda Pak. Ini Al-Aqsa yang jadi penyebabnya. Mereka itu tanggal 7 Oktober mereka serang Israel, nggak ada tujuan lain. Al-Aqsa harus mereka pertahankan sampai sekarang. Kalau tidak ada perang ini, Al-Aqsa udah dibongkar Pak. Terus udah dijadiin tempat ibadah orang Yahudi. Terus tanggung jawab kita ini sebagai orang Islam apa? Kita tahu nggak Al-Aqsa? Al-Aqsa itu apa? Kiblat. Saya mau nanya, kira-kira Masjidil Haram apabila dirampas sama orang kafir, lalu Masjidil Haram dibangun gereja di situ misalnya, tempat kemusyrikan, kira-kira kita punya tanggung jawab nggak di hadapan Allah? Tanggung jawab. Yang tanggung jawab orang Arab aja atau kita semua? 2 miliar. 2 miliar ikut serta tanggung jawab selamatkan Baitul Haram. Itu tanggung jawab kita, ujian dari Allah untuk semua orang beriman. Allah mampu menyelamatkan masjidnya, mampu sekali. Tapi ini ujian dari Allah untuk orang beriman. Ini ada kiblat loh, kiblat. Setelah Isra Mi'raj, Nabi Muhammad sholatnya dengan sahabat masih ke arah Baitul Maqdis. Masih. Kiblat itu. Cuman kebetulan kiblat 2, mau yang mana? Nabi kita ditawarin sama Allah Ta'ala. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Kami akan hadapkan ke arah kiblat yang engkau ridhoi. Pilih ya Muhammad. Disuruh pilih. 16 bulan kiblat tuh ke Baitul Maqdis. Terus disuruh pilih, kamu mau yang mana sih? Akhirnya Nabi milih yang Mekah, karena Nabi nggak biasa. Nabi kalau sholat Pak, lagi di Mekah, sholat tuh begini, sholatnya Nabi. Ini Ka'bah, depannya Baitul Maqdis. Nah Nabi kiblatnya ke Baitul Maqdis, tapi depannya Ka'bah. Nabi nggak mau tuh. Nabi selalu maunya begitu. Nah itu ketika di Mekah. Begitu Nabi ke Madinah, Mekah di belakang Nabi. Jadi Nabi membelakangi Mekah. Lama-lama kan Nabi nggak enak.
Nabi gak enak membelakangi Ka'bah. Akhirnya Allah tawarin, "Falan waliyannaka qiblatan tardaha." Kamu mau? Kamu yang mana yang kau ridhoi itu kiblat? Mau ke sana atau ke sini? Ternyata Nabi kira saya maunya Ka'bah, mau ke Ka'bah. Ya sudah, wa walli wajhaka syatral Masjidil Haram. Hadapkan wajah kalian semua ke arah Masjidil Haram. Kita ini semua ke arah Masjidil Haram. Itu kiblat bukan Baitul Maqdis. Kiblat, Pak. Tanah suci, kiblat rumah Allah, nggak mungkin kita biarin. Nah, perang sekarang ini tanggung jawab kita bersama. Makanya orang Gaza nggak usah dikasihanin, nggak usah dikasihanin. Itu urusan kewajiban. Dia sudah jalanin kewajiban dia. Perang sekarang ini resiko perjuangan. Kita ini yang kasihan sama diri kita sendiri. Sadar nggak kalau kita yang lagi diuji sama Allah, kita nggak tahu. Sadar nggak? Nanti kita ditanya tuh sama Allah. Tanah suci saya kasih, tempat berkah saya kasih untuk mengampuni kamu, untuk memasukkan kamu ke surga saya kasih. Terus dirusak sama orang kafir, kamu buat apa? Kita nggak tahu. Kita bilang saya kasihan sama orang Gaza, nggak nyambung. Ini tanah suci. Makanya dalam urusan ini adalah tanah suci jadi patokan kita. Umat Islam semuanya, termasuk orang-orang di BSI, setidak-tidaknya satu, kita wajib bela mereka, jihad. Niatnya niat jihad, membela Baitul Maqdis. Caranya gimana? Infak jihad kita, harta benda kita kirim ke mereka, biar orang Palestina ini tetap bertahan. Jadi kita ikut andil, bukan kasihan niatnya. Saya bukan kasihan karena saya orang Islam, Pak. Saya bukan kasihan sama orang Gaza, tapi saya punya kewajiban mempertahankan Baitul Maqdis kepada orang Palestina yang terdekat di sana. Karena saya kan nggak bisa ke sana. Kita bisa nggak ke sana? Beras aja nggak bisa masuk, apalagi kita, Pak. Ya kan? Nah, kita dari sini tapi bisa kirim uang. Kita kirim uang. Infak jihad niatnya. Nah, jadi kita dapat pahala mempertahankan Baitul Maqdis. Yang kedua, doain terus-menerus, selalu dan selalu. Bahkan kunut nazilah, doain Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin wal mustad'afin fi Gaza wa fi Filastin wa fi kulli makan ya rabbal alamin. Setiap sholat doain. Yang ketiga, jihad. Ini namanya jihad, Pak, ya. Jihad kita di Indonesia untuk Baitul Maqdis, boikot produk-produk penjahat. Jangan beli tuh minuman-minuman yang merek-merek masih dukung-dukung Israel. Itu kita nggak benar, Pak. Dosa, Pak, kita kasih uang ke Israel itu dosa kita sekarang ini. Makanya Majelis Ulama Indonesia sudah memberikan fatwa kewajiban umat Islam memboikot produk-produk Yahudi. Beli produk-produk Muslim. Kebangkitan, kesempatan Muslim bangkit produknya. Dalam negeri bangkit produknya, kesempatan ini. Gitu. Ya, yang itu kayak produk. Kayak saya ini sekarang belanja, Pak. Belanja untuk kebutuhan rumah saya. Biasanya belanja tuh 1 jam selesai. Sekarang 2 jam, Pak. 2 jam setengah. Karena setiap merek bahan saya cek dulu. Ini diboikot apa enggak? Oh, diboikot, nggak jadi, cari produk yang lain. Oh, diboikot, cari yang lain. Begitu sekarang lama saya. Cuman ini kan jihad. Saya lakukan pemboikotan karena saya ingin terlibat. Tidak mau memberikan uang kepada Israel untuk jadikan bom kepada saudara-saudara saya. Itu yang ketiga tadi ya. Infak jihad, infak harta, doa, boikot ekonomi. Nah, kemudian kalau ada apapun, kita kan pegang handphone, Pak. Ini jihad, sebarkanlah. Ayo kita dukung yuk. Kalau ada aksi-aksi, ayo ikut yuk. Untuk apa? Bukan untuk Palestina, bukan. Palestina nggak tercatat dalam Al-Quran, Pak. Yang tercatat itu minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Allah yang sebut masjid. Itu bukan gereja, itu bukan sinagog. Masjid itu yang Allah sebut dalam Al-Quran. Untuk Masjidil Aqsa saya turun, bela Gaza, bela. Niatnya begitu tuh. Dukung kemerdekaan dia.
Nah, semoga itu yang bisa disampaikan, termasuk di sini al-iman masjidnya Allah, masa masjid suci kita biarin. Nah, kita ini ada kepengaruh, saya rasa itu kalau nanti mau saya punya kajian tersendiri soal Baitul Maqdis. Ya, Baitul Maqdis itu persamaannya Pak antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa ada 150 persamaan. Ini masjid suci Pak. Insya Allah kalau ada kesempatan nanti ada waktu kita bahas. Ya mohon maaf segala kesalahan, tapi bagi saya kita punya kewajiban, ayo semuanya sama-sama kita dukung Masjid Al-Aqsa kita. Terima kasih. Baik, terakhir Pak Jak, silakan singkat padat Pak Jak. Karena sesi terakhir singkat padat, silakan. Takut panjang Pak. Silakan Pak Jak. Pak Ustaz, terima kasih Pak. Saya menikmati betul Pak Ustaz ceramah ini. Karena kata Buya Hamka, seandainya ada kezaliman terhadap Islam, kita diam saja. Marah, harus marah, harus ada gila. Tadi Pak Ustaz menjelaskan bahwa musuh umat Islam itu 5, 4 eksternal, 1 hawa nafsu. Dalam realitas itu Pak Ustaz, kebetulan zaman sekarang itu adalah era informasi. Seluruh informasi itu kita dapatkan. Sehingga kita punya satu pertanyaan. Karena di dalam surat As-Saff ayat 10 dan 11, jika Anda bertransaksi dengan Allah dan Rasul, jihad jiwa dan harta, itu kata kunci yang dijabarkan oleh Pak Ustaz. Yang saya ingin bertanyakan Pak Ustaz, sebenarnya banyak, tapi ini singkat saja karena batu yang komplit. Kenapa orang non-muslim, bahkan orang kafir, berebut ingin ke Gaza yang dihalangi oleh Al-Sisi demikian, hanya demi kemanusiaan dia memtaruhkan nyawa, ingin membantu harta dan jiwa. Apa alasan mereka yang orang kafir itu? Empatinya terhadap Gaza sehingga dia ini informasi yang deras nih Pak. Sementara yang orang Islam sendiri hanya teriak-teriak. Saya kebetulan Pak Ustaz tadi bicara HRS, saya tahu betul Pak Ustaz Sobrilov itu adalah ring 1 HRS. Jadi ya linier lah ininya, metode dakwahnya. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih Pak Jak. Saya pakai. Baik, terima kasih banyak Bapak, pertanyaannya luar biasa. Jadi begini, kenapa orang-orang kafir ikut membela Gaza? Itu adalah fitrah sebagai manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala dari awal, Allah itu sudah mengumumkan, inni haramtu zulma ala nafsi, aku telah mengharamkan kezaliman untuk diriku. Kata Allah nih, Allah tuh udah mengharamkan kezaliman untuk dirinya. Lalu Allah katakan kepada manusia, fala tadzalamu, jangan kalian saling berbuat kezaliman. Itu dalam hadis qudsi. Kezaliman itu mutlak dilarang. Itu tidak sesuai dengan fitrah. Bahkan, makasih, kezaliman yang Allah Ta'ala katakan, siapapun yang terzolimi pasti dia akan menang, pasti. Allah Ta'ala katakan kepada orang-orang yang terzolimi, la ansurannaka walau ba'dahi, aku akan memenangkanmu walaupun memakan beberapa waktu. Pasti tuh orang mazlum terzolimi pasti yang menang, karena Allah turut serta di sini. Dia akan hancurkan, Allah akan balas orang-orang zalim. Sekarang terkait dengan kezaliman ini, hak hidup, hak orang nggak boleh dirampas, itu universal, semua agama ada.
Semua agama ada. Hak asasi manusia dimasuknya begitu tuh. Nah, saya tidak lihat dari human right-nya, bukan. Tapi di setiap agama, bahkan aturan orang-orang kayak orang yang nggak punya agama pun, seperti orang Rusia, orang Cina, itu bela Gaza juga Pak, kirim beras juga, kirim makanan, kirim apa, pakai pesawat, pakai macam-macam cara. Cina tuh kirim, Cina tuh komunis. Itu manusia, kemanusiaan gitu. Jadi kemanusiaan itu fitrah. Nah, bagaimana orang Islam? Orang kafir Pak, kalau dia dizolimi, kita wajib membela orang kafir yang dizolimi. Ada kewajiban dari Allah, khusus orang Islam. Kita wajib membela orang yang terzolimi, walaupun orang kafir, wajib kita bela dia. Apalagi saudara kita, kita lebih wajib lagi untuk membela saudara kita. Nah, oleh karena itu saat sekarang ini, apa yang membuat mereka di sana bisa melakukan pembelaan sampai datang ke Mesir, aktivis-aktivis ngeluarin uang, lalu datang ke perbatasan, dipenjara, ditangkap sama pemerintah Mesir, itu dalam konteks kemanusiaan. Nah, itu ada di ajaran agama mereka, dan mereka juga aktivis. Dalam aktivis HAM itu pun juga pelanggaran. Jadi itu nggak boleh dilakukan oleh siapapun. Makanya penjajahan itu pelanggaran HAM. Merampas tanah orang, melanggar HAM. Mengusir orang dari rumahnya, melanggar HAM. Mengambil rumah ibadah orang, melanggar HAM. Semua pelanggaran-pelanggaran itu yang ternyata tidak dilakukan semacam pengadilannya apabila Israel yang berbuat. Nah, inilah makanya aktivis-aktivis dari seluruh dunia, dia ingin menegakkan keadilan. Sama kayak sekarang ini di Amerika. Luar biasa. Masyarakat Amerika saat sekarang ini ada penelitiannya, 50% rakyat Amerika ya itu sudah nggak enggan bayar pajak, karena pajak mereka akan jadi bom untuk bunuh orang yang nggak bersalah. Itu udah 50%, Pak. Ini udah gila-gilaan. Pokoknya Trump, pokoknya negara dia sekarang udah gila-gilaan. Karena mereka depan mata mereka kirim senjata ke sana. Nah, itu dia nggak mau. Tersadarkan. Oh, ternyata negara saya jadi penjahat beratnya ya. Begitu loh. Jadi pembunuhnya, itu tersadarkan. Eropa, pendukung Israel semua hampir udah nggak bisa lagi membendung bagaimana cara menyelamatkan Israel. Nah, insya Allah Ta'ala, jadi kita sudah sepatutnya untuk bisa lebih membantu saudara-saudara kita di Gaza sebagai hak ukhuwah. Yang pertama tadi hak ukhuwah, yang kedua hak Baitul Maqdis untuk dimerdekakan. Semoga kita dapat pahala jihad seperti yang mereka kerjakan. Mohon maaf kurang lebih. Baik, terima kasih Pak Kiai, terima kasih Bapak-bapak semuanya. Setelah ini kita bersama-sama dengan Pak Kiai dan juga dilanjutkan foto bersama. Setelah itu kita ada ramah tamah dan sarapan pagi di beranda masjid. Sekian sekali lagi, terima kasih banyak atas apa yang telah disampaikan oleh Pak Kiai tadi, dan juga terima kasih Bapak-bapak sudah meluangkan waktunya pagi hari ini untuk berjamaah di Masjid Al-Iman. Selanjutnya tutup dengan doa oleh Pak Kiai. Silakan Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in daiman abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر من نصر الإسلام والمسلمين، وخذل من خذل الإسلام والمسلمين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم
انصر إخواننا المجاهدين والمستضعفين في غزة وفي فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم آكل جوعاهم واسقي عطشاهم، داوي جرحاهم، شافي مرضاهم، فك أسرهم، تقبل وارحم شهداءهم. اللهم دمر من عادهم، اللهم دمر أمريكا وإسرائيل وأنصارها وشركائها وأعوانها ومؤيديها تدميرا، فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نسألك يا الله تحرير مسجد الأقصى من أيدي اليهود الغاصبين. اللهم ارزقنا صلاة طيبة فيه قبل الممات. ربنا ول علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء والوباء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، ونعوذ بك من الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على حبيبنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. ولكم منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Iya, yang mau difoto silakan. Foto di Oke, dapat semua? Oh ya, satu siapa deh? Izin. Oke, start. Oke, kamera dulu izin formal. 3, 2, 1 sekali lagi. 3, 2, 1 boleh semangatnya. 3, 2 siap, 3, 2, 1 sekali lagi. 3, 2, 1. Saya pikir lupa.